Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 akan memberikan presentasi mengenai proposal penelitian yang dibawakan oleh pertama Iksan Devoti dengan MPM 20006588720, Richard Mulyadi dengan MPM 20006568595, dan saya Yazin Puji Yuda Guzali dengan MPM 20064632212. Untuk presentasi ini, table of contents atau daftar isi yang akan dibawa adalah yang pertama, maksud dan tujuan proposal penelitian, yang kedua, pemahaman latar belakang masalah dan gambar penyelesaian masalah proposal penelitian, serta yang ketiga, susunan proposal penelitian. Jadi, proposal penelitian itu adalah sebuah dokumen yang berisi pengajuan sebuah penelitian, dan sebuah proposal penelitian terdapat beberapa komponen seperti kajian literatur, tujuan dari penelitian, metodologi yang digunakan, jadwal penelitian, biaya yang dibutuhkan, dan kemungkinan hasil penelitian. Jadi ada empat tipe proposal dari isinya. Yang pertama adalah proposal penelitian pengembangan, di mana proposal ini bertujuan untuk menghasilkan suatu produk yang bertujuan untuk menyelesaikan masalah ada dengan menggunakan pengetahuan kelompok saya pada satu bidang. Yang kedua adalah proposal penelitian kajian pustaka. Proposal ini bertujuan untuk melakukan analisis pada literatur yang telah ada untuk menyelesaikan suatu masalah. Pada proposal ini, literatur yang ada dijadikan sebagai landasan untuk menghasilkan ide yang baru yang dapat dikembangkan untuk menyelesaikan masalah. Yang ketiga adalah proposal penelitian kualitatif, di mana pada proposal ini tujuannya adalah menjelaskan suatu fenomena secara menyeluruh dengan mengumpulkan data di mana peneliti terlibat sebagai instrumen kunci. Nah, proposal ini punya karakteristik deskriptif, berpendekatan induktif, serta bersudut pandang subjektif. Yang keempat adalah proposal penelitian kuantitatif, di mana pada proposal ini penelitian menggunakan pendekatan deduktif-induktif, di mana penelitian dibangun dari teori yang telah ada, pendapat ahli, atau pemahaman peneliti itu sendiri. Masalah pada proposal diselesaikan menggunakan data empiris. Jadi, ciri-ciri proposal penelitian adalah sebagai berikut. Yang pertama, berfokus pada suatu masalah dalam satu bidang ilmu tertentu, berlandaskan pada data primer dan data sekunder, menerapkan teori-teori yang tak ada sebagai landasan penelitian, menggunakan bahasa baku, dan data yang ada adalah data yang asli tanpa rekayasa. Terdapat beberapa maksud atau tujuan dari pembuatan sebuah proposal penelitian. Tujuan tersebut adalah yang pertama, menjelaskan tujuan diadakannya penelitian yang dimuat dalam proposal secara jelas. Yang kedua, menjelaskan ke penerima proposal mengenai pentingnya penelitian dan kebutuhan yang diperlukan dalam penelitian. Serta yang ketiga, menunjukkan ke penerima proposal bahwa penelitian diajukan pantas untuk disetujui. Latar belakang masalah. Pada bagian ini akan dibahas tentang pemahaman latar belakang masalah dan gambaran penyelesaian masalah proposal penelitian. Pada masalah proposal penelitian, latar belakang masalah adalah suatu informasi yang tersusun secara sistematis berkenaan dengan fenomena dan masalah yang menarik untuk diteliti. Latar belakang masalah menjelaskan topik penelitian yang ingin dibahas dan mengapa topik tersebut dipilih. Selain itu, latar belakang masalah juga dapat menceritakan penelitian sebelumnya yang telah dilakukan dengan topik yang serupa. Isi dari latar belakang proposal penelitian biasanya terdiri dari 3, yaitu data atau fakta, analisis, serta urgensi. Pada data atau fakta, akan ditemukan apa yang menjadi acuan dalam penulisan latar belakang permasalahan. Pada analisis, berisi analisis terhadap permasalahan yang ada, dan pada urgensi, kita dapat membuat suatu kesimpulan alasan mengapa topik tersebut harus diteliti lebih jauh lagi. Dalam menulis latar belakang masalah, peneliti harus memiliki banyak referensi agar topik atau permasalahan yang ingin disampaikan tidak hanya terpaku pada satu sudut pandang. Setelah membuat latar belakang masalah, peneliti selanjutnya dapat merumuskan masalah yang akan diteliti lebih lanjut. Dalam merumuskan hal ini, hal yang paling utama adalah harus membuat rumusan masalah secara spesifik. Tidak perlu menjabarkan secara panjang lebar untuk menghindari hilangnya inti permasalahan, tetapi cukup menulis rumusan masalah secara singkat, padat, dan jelas. Untuk itu, kita dapat menggunakan prinsip 5W plus 1H untuk menemukan rumusan masalah penelitian. Melalui prinsip 5W1H ini, diharapkan peneliti dapat memunculkan pertanyaan-pertanyaan baru terkait topik permasalahan yang akan diteliti.
sehingga peneliti dapat menemukan benang merah dan konflik. Benang merah dan konflik ini biasanya perlu untuk diteliti lebih lanjut, sehingga dapat menjadi sumber rumusan masalah penelitian. Setelah latar belakang dan rumusan masalah terbentuk, pada bab selanjutnya dapat dibuat sebuah kerangka pemecahan masalah. Kerangka pemecahan masalah ini merupakan serangkaian prosedur dan langkah-langkah dalam penelitian yang bertujuan untuk mendapatkan tahapan yang terstruktur secara sistematis, sehingga penelitian dapat dilakukan secara efektif dan efisien. Kerangka penyelesaian masalah ini dapat dibuat dalam bentuk flowchart untuk menunjukkan alur jalannya penelitian yang akan dilakukan dari awal hingga akhir. Selanjutnya ada susunan proposal penelitian, yaitu secara umum, sistematika penulisan proposal penelitian terdiri dari 7 bagian, yaitu yang pertama ada nama atau judul proposal, yang kedua ada pendahuluan, yang ketiga ada dasar-dasar teori atau tinjauan pustaka, serta terdapat perumusan hipotesis penelitian jika diperlukan. Yang keempat adalah metode penelitian yang digunakan. Kelima adalah jadwal pelaksanaan kegiatan penelitian. Yang keenam adalah daftar orang-orang yang terlibat dalam penyusunan proposal. Dan yang terakhir, yang ketujuh adalah rincian seluruh kegiatan. Ketujuh poin tersebut terbagi atas 3 bab dalam proposal penelitian, yaitu pendahuluan, kajian pustaka, dan metode penelitian. Selain ketiga bab tersebut, dalam proposal penelitian juga terdapat halaman judul pada bagian awal proposal penelitian dan daftar pustaka serta lampiran-lampiran jika ada pada bagian belakang proposal penelitian. Berikut adalah penjelasan pembagian ketujuh poin tersebut dalam proposal penelitian. Yang pertama ada nama atau judul proposal pada bagian sampul depan. Itu merupakan halaman pertama dari proposal penelitian. Halaman judul memuat judul penelitian, nama peneliti, identitas lembaga, tempat peneliti berada, dan bulan serta tahun ketika proposal tersebut diajukan. Pada halaman judul juga dapat dilampirkan logo dari institusi penelitian. Lalu ada bab 1, pendahuluan. Pada bab ini dilampirkan subbahasan mengenai latar belakang masalah, identifikasi masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, pembatasan masalah atau ruang lingkup masalah, penjelasan istilah, dan manfaat penelitian. Lalu ada bab 2, yaitu bab tinjauan pustaka. Pada bab 2 ini, peneliti melakukan penelusuran kepustakaan dengan tujuan untuk mengumpulkan sumber-sumber yang dijadikan sebagai acuan dalam proses penelitian. Sumber-sumber tersebut dapat berupa jurnal ilmiah, buku, makalah, tesis, dan sebagainya. Selain itu, dibentuk dasar-dasar teori terkait permasalahan yang sedang atau akan diteliti berdasarkan sumber yang telah didapatkan. Secara umum, pada bab 2 ini dapat terbagi dalam 3 subbab, yaitu kajian teori, kerangka berpikir, dan hipotesis jika ada. Kajian teori. Kajian teori berisi informasi-informasi penting terkait dengan masalah penelitian. Informasi ini akan dijadikan landasan dalam pemecahan masalah. Kajian teori bukan hanya mengumpulkan teori, tapi dilakukan telaah kritis sumber oleh peneliti terkait teori yang berhubungan dengan masalah penelitiannya. Lalu ada kerangka berpikir. Kerangka berpikir adalah penjelasan sementara dari gejala yang menjadi objek permasalahan yang akan diteliti. Kerangka berpikir disusun berdasarkan pada kajian teori yang telah dilakukan dan hasil penelitian yang telah ada sebelumnya. Kerangka berpikir juga merupakan suatu argumentasi peneliti untuk merumuskan hipotesis. Lalu yang terakhir ada hipotesis, jika ada. Hipotesis dalam proposal penelitian memuat pernyataan singkat yang merupakan kesimpulan dari kerangka berpikir. Hipotesis merupakan jawaban sementara dari rumusan masalah yang akan diteliti. Lalu ada bab 3, yaitu metodologi penelitian. Pada bab 3 ini diuraikan pokok-pokok bahasan dari proposal penelitian. Pada bab ini dibahas jenis dan pendekatan penelitian, lokasi penelitian, populasi dan sampel, metode pengumpulan data, teknik analisis data, dan jadwal penelitian. Pada bab 3 ini dapat dibagi menjadi subbahasan berikut. Yang pertama adalah rancangan penelitian. Rancangan atau desain penelitian memuat strategi penelitian yang akan dilakukan agar proses penelitian berjalan lancar. Yang kedua ada lokasi penelitian, yaitu berisi lokasi-lokasi penelitian yang akan atau telah dilakukan pengumpulan datanya, serta alasan peneliti memilih lokasi tersebut.
Lalu ada populasi dan sampel, yaitu peneliti menentukan populasi dan sampel data penelitian yang akan digunakan. Peneliti juga harus menentukan batasan populasi dan besarnya sampel yang akan digunakan. Lalu ada metode pengumpulan data. Peneliti menjelaskan jenis data dan ukuran data yang digunakan. Peneliti juga menjelaskan secara rinci tentang teknik atau metode pengumpulan data yang digunakan serta prosedurnya. Misalnya wawancara, kuesioner, observasi, dan lain-lain. Lalu ada instrumen penelitian, yaitu pada bagian ini dikemukakan instrumen yang digunakan untuk mengukur variabel yang diteliti. Selain itu, dijelaskan juga prosedur pengembangan instrumen pengumpulan data. Instrumen dapat bersumber dari instrumen yang sudah baku atau yang sudah ada sebelumnya, lalu modifikasi instrumen yang sudah baku, atau instrumen yang dikembangkan sendiri oleh peneliti untuk penelitiannya tersebut. Lalu ada teknik analisis data. Peneliti menjelaskan teknik analisis data yang digunakan. Teknik analisis data ini ditentukan berdasarkan jenis data, masalah, dan metode penelitian yang digunakan oleh peneliti. Lalu yang terakhir pada bab 3 ada jadwal penelitian, yaitu bagian ini menjelaskan tentang agenda penelitian yang akan dilakukan. Agenda tersebut meliputi tahapan penelitian, rincian kegiatan, dan waktu pelaksanaan. Lalu pada bagian akhir proposal penelitian, yaitu diberikan daftar pustaka dan lampiran. Pada bagian akhir ini, seluruh referensi atau daftar pustaka yang dijadikan sebagai acuan dalam penelitian yang disebut langsung dalam proposal, lalu rujukan yang tidak disebut langsung tidak perlu ditulis pada bagian akhir. Lalu penulisan daftar pustaka dilakukan sesuai aturan dan ketentuan yang ada. Sedangkan lampiran dapat berupa draft instrumen yang dibuat, perencanaan biaya, format angket, dokumentasi penelitian, dan lain-lain. Lampiran dipaparkan pada proposal penelitian jika ada. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.